Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alal jannata hiyal ma'wa li ibadihil mukhlasin wa ja'alan nara ma'aba li ibadihil kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Ta'lim Ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita membahas hadis qudsi nomor 71 halaman 81. Nomor 71 halaman 81. Dan barangkali ini merupakan pertemuan yang terakhir pembahasan kita terkait hadis qudsi sebelum memasuki bulan Ramadan, Pak ya. Jadi kita akhiri sampai hadis nomor 71 dan 72. Nanti kita lanjut kembali ba'da Lebaran. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Secara garis besar kedua hadis ini berbicara tentang kesaksian anggota badan kita kelak di yaumul akhir, di saat mulut kita dikuncinya. Jadi anggota badan kita dari mulai telinga, mata, tangan, kakinya, paha dan lain sebagainya itu bisa menjadi syahidan laka wa syahidan alaika, itu bisa menjadi saksi yang membela gitu, yang meringankan, tapi bisa juga menjadi syahidan alaika, saksi yang memberatkan. Jadi kaki yang hari ini kita rawat bisa membela, bisa memberatkan. Mata yang hari ini kita rawat itu bisa membela, bisa mencelakakan kelak di yaumul akhir itu. Hadis ini dinukil dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Beliau menuturkan, jadi suatu hari para sahabat itu mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentu pertanyaan mereka itu berangkat dari ketulusan, ya, kejujuran, rasa ingin tahu mereka yang sesungguhnya terkait bagaimana kesaksian anggota badan kelak di yaumul akhir. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal apakah naro kami akan melihat Rabbana, Rabb kami, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apakah kami akan melihat Rabb kami kelak di yaumul akhir? Tempo hari pernah kita jelaskan nih sepintas hadis ini. Makanya titik poin hadis ini bukan bicara tentang melihat dan tidak melihat Allah, tapi bicara tentang kesaksian anggota badan. Karena kalau bicara melihat Allah itu sudah kita bahas sebelumnya. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, hal apakah tudoruna, kalian merasa kesulitan fi ru'yatis syamsi,
dalam melihat matahari fid dohiroh. Nah, dohir itu ini nampak. Bisa juga dohir itu punggung, bisa juga terang benderang, bisa juga dohir itu ini waktu siang gitu. Jadi pertengahan siang itu kan waktu duhur, makanya disebut sholat duhur. Jadi bidohirati ya di saat siang ya, terang benderang, laisat yang tidak ada fi sahabatin awan itu. Jadi pertanyaan para sahabat itu oleh Rasulullah itu dijawab lagi dengan pertanyaan. Kan ada kalanya begitu Pak, jawaban itu dalam rangka menjelaskan kepada si penanya, jawabannya itu berupa pertanyaan. Di apakah kalian merasa kesulitan ketika melihat matahari di siang hari yang pada saat itu tidak ada sedikit pun awan? Apakah kalian merasa kesulitan melihat matahari di saat cuaca cerah gitu Pak? Tidak ada awan, tidak ada tanda-tanda turunnya hujan, tidak mendung. Qalu, kemudian mereka menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala, nah kemudian Rasulullah bertanya lagi, fahal, kemudian apakah tudoruna, kalian merasa kesulitan fi ru'yatil qamar, dalam melihat bulan, Lailatul Badri, pada malam bulan purnama. Al-Badr itu bulan purnama itu Pak. Laisa, yang mana tidak ada pisahabatin awan. Apakah kalian merasa kesulitan di saat malam bulan purnama melihat bulan? Tentu bulan yang dimaksud adalah bulan purnama gitu Pak. Qalu, kemudian mereka menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Ya kan kita tahu Pak bahwa di siang hari di saat cuaca cerah boleh dibilang kita tidak punya kendala, tidak punya kesulitan, tidak ada penghalang untuk melihat matahari. Begitupun di malam hari di saat langit cerah gitu Pak, melihat bulan purnama itu kan tidak ada kesulitan sedikit pun. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi, fa maka, wa demi. Nah itu wawunya itu wawu qasam itu Pak. Wawu qasam itu wawu yang menunjukkan sumpah itu. Wallahi, nah itu demi Allah. Di fawalladhi binafsi, fawalladhi nafsi biyadi. Nah, demi yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya biyadi di sini adalah biyadillah, di tangan Allah. Jadi kalau Bapak mau bersumpah boleh sumpahnya seperti ini Pak. Walladzi nafsi biyadih, itu sama dengan wallahi, tallahi, ballahi, sama itu. Bisa mau suatu hari bersumpah itu, walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangan Allah. La tudoruna, ini kan kalau Rasulullah sampai bersumpah, jadi yang sumpahnya itu bukan kita nih, orang yang sangat luar biasa, yang kejujurannya tidak diragukan lagi. Demi Allah, la tudoruna,
kalian tidak akan merasa kesulitan fi ru'yati dalam melihat rabbikum, Rabb kalian. Jadi kelak nih Pak, kelak tentu yang dimaksud di sini adalah para penduduk surga Pak, para penduduk surga. Tidak semua manusia bisa melihat Allah kelak di yaumul akhir. Yang bisa melihat Allah itu hanya orang-orang yang berada di dalam surga. Atau ngeunah pisan Pak neraka bisa melihat Allah. Karena melihat Allah itu kan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenikmatan yang sangat besar itu Pak. Ya kita semua kan semuanya merindukan Pak, merindukan, mencita-citakan untuk bisa bertemu Allah, untuk bisa melihat Allah. Jadi kata Rasulullah itu, sungguh kalian itu tidak akan pernah merasa kesulitan untuk melihat Allah, illa melainkan kama sebagaimana tudoruna kalian merasa kesulitan fi ru'yati dalam melihat ahadihima itu maksudnya ahadi samsi wal qamar. Jadi kalau mau dikatakan ada kesulitan dalam melihat Allah kelak di yaumul akhir, itu seperti ya agak sulitnya kita melihat matahari dan agak sulitnya melihat bulan purnama. Jadi umpamana meureun ketika melihat bulan itu kadang urang hayang ngicep bareng itu Pak, atau barangkali kehalangan daun seeutik kita. Seperti itulah kalaupun ada kesulitan melihat Allah kelak di yaumul akhir itu, kesulitannya seperti itulah. Yang mana pada dasarnya kita kan tidak sulit melihat matahari dan juga tidak sulit untuk melihat bulan. Kalau cuacanya itu cerah gitu. Nah, jadi digambarkan kalaupun ada kesulitan, kesulitannya kesulitan ringan seperti itu. Qala, nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya. Payalko, nah liko itu bertemu. Payalko maka dipertemukanlah atau didatangkanlah al-abda seorang hamba. Jadi kelak di yaumul akhir itu akan didatangkan seorang hamba. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ai fulan, ai ful. Nah, itu. Ai ful itu ai wahai ful fulan gitu. Ai ful wahai fulan gitu. Jadi di sini tidak disebutkan siapa nama orang tersebut. Seseoranglah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, alam bukankah ukrimka, bukankah aku dahulu ketika hidup di dunia telah memuliakanmu? Karim itu kan mulia. Jadi Allah nanya nih akan kenikmatan-kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada manusia. Makanya orang itu ditanya oleh Allah sebagai salah satu bentuk contoh lah, permisalan. Bukankah aku dahulu telah memuliakanmu? Ya kita dipilih jadi manusia saja kan sudah mulia Pak, dibanding makhluk-makhluk yang lain. Fisik kita lebih istimewa dibanding makhluk yang lain. Belum lagi mungkin kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan. Mungkin seseorang itu dalam hidupnya punya posisi apa, punya jabatan apa, punya keistimewaan apa. Wa usawwidka, nah, dan bukankah aku dulu telah memberikan berbagai kenikmatan kepadamu?
nikmat sehat, nikmat harta gitu, nikmat keluarga, nikmat kerjaan, nikmat jabatan lain dan sebagainya. Bukankah semua itu dulu pernah aku berikan kepada kalian? Wa uzawwijka, dan bukankah dahulu aku pernah menikahkanmu? Bukankah dahulu aku berikan kepadamu itu pasangan hidup? Nyanu ayeuna duda ge da baheulana kan pernah nikah kan gitu. Ngan lamun hoyong nikah deui nya alhamdulillah gitu. Urang kan ketinggal ngalet ti muhajirin nganterkeun kan gitu. Bukankah dahulu aku itu telah menikahkanmu gitu. Kita itu kan menikah Pak atas kehendak Allah. Lamun Allah berkehendak tong kawin memerima kawin salilana kan gitu. Wa usakhir, dan bukankah dahulu aku telah menjinakkan laka untukmu al khaila kuda wal ibila dan juga unta itu. Kalau kita lihat Pak, dua binatang tadi ya, kuda dan unta itu kan secara fisik juga gede, lebih gede dari kita. Secara otot juga kuat ya, lebih kuat dari kita, sehingga mereka pantas kan kalau lari juga cepat itu, jalan itu yang namanya unta bisa ratusan kilometer, tahan cuaca, bisa ditunggangi kan, itu bisa digunakan untuk mengangkut barang ya. Bahkan bisa digunakan untuk kendaraan berperang ya. Nah, dua binatang tadi yang secara fisik, secara lahir kuat itu bisa dijinakkan oleh kita yang kita kan letik atau dibandingkan kuda jeung unta matu. Nah, itu yang menjinakkan dua makhluk itu adalah Allah itu. Kalau tidak dijinakkan oleh Allah, mereka tidak akan jinak itu Pak. Bisa wae kan ditajong, diacelengkeun kan kita itu Pak. Bisa saja mereka ngelawan gitu. Wa adzarka, dan bukankah aku telah membiarkanmu tarasu. Nah, tarasu itu rasul itu kan kepala Pak. Rois pemimpin itu. Jadi ada kemiripan tuh antara kepala dan pemimpin. Walaupun ya tidak semuanya kepala pemimpin. Ya kepala kita ini ada kepala kan dalam arti anggota badan. Tapi biasanya kalau pemimpin pasti kepala itu. Jadi dan aku telah membiarkan mutarasu menjadi pemimpin watarba'u. Tarba itu seperempat. Maksudnya ini bicara tentang gonimah Pak. Tentang pembagian harta rampasan perang. Itu kan ada pembagian tuh. Nah di situ yang mendapat bagian itu kan ya dari mulai panglimanya sampai kepada pasukannya kan dapat. Mungkin bapak-bapak pun sekarang kan ada yang menjadi pemimpin RT, ada yang menjadi pemimpin RW, pemimpin di perusahaan dan gitu kan, pemimpin komunitas, dan ya paling tidak kita itu pemimpin, pernah menjadi pemimpin keluarga itu Pak. Yang tidak kan begitu. Nah itu semua kan sebetulnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Nah oleh Allah itu ditanyakan itu kepada seseorang yang Allah panggil tadi. Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, bala, tentu saja ya Allah. Tentu saja gitu. Semua kenikmatan tadi telah Engkau karuniakan kepada kami. Engkau telah memuliakan saya, Engkau telah berikan banyak kenikmatan kepada saya,
engkau telah menikahkan saya, engkau telah menjinakkan binatang kepada saya, engkau pun telah mengizinkan saya menjadi pemimpin, dan masih banyak lagi Pak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fayaqulu, lalu Allah berfirman, bertanya kepada hamba tadi, apa donanta, apakah, fa maka, donanta, dona itu kan mengira, bisa juga meyakini, bisa juga menyangka, tak engkau. Kalau digabung, afadonanta, maka apakah engkau mengira, annaka, bahwasanya engkau mulaki, akan bertemu denganku. Kamu dulu ketika hidup di dunia punya keyakinan enggak kalau kamu itu akan bertemu dengan saya? Itu pertanyaan Allah tuh. Dulu ketika kamu hidup di dunia punya keyakinan enggak bahwa hari ini akan bertemu dengan saya? Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, la, tidak ya Allah. Fayaqulu, nah kemudian Allah berfirman, fa inni ansaka, kalau begitu saya pun akan melupakanmu, kama, sebagaimana, nasitani, engkau telah melupakanku. Bencana atau Pak? Ada yang bisa dipanggil ku Allah di yaumul akhir tong salah ngajawab Pak. Jadi lamun ditanya ku Allah gitu ya. Walaupun nanti kan jawaban itu tergantung amal kita hari ini. Kalau ditanya oleh Allah, apakah kamu yakin dulu bahwa kamu itu akan berjumpa dengan saya? Yakin ya Allah gitu. Saya percaya bahwa saya itu akan berjumpa denganmu. Jadi Allah itu menjawab kepada orang itu karena orang itu tidak punya keyakinan bahwa dirinya akan bertemu dengan Allah. Maka Allah katakan, kalau begitu karena kamu sudah melupakan saya, melupakan pertemuan dengan saya, hari ini saya pun akan melupakan kamu. Summa, kemudian yalqa, didatangkan asani, orang yang kedua. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ai fulan, wahai fulan. Sama nih pertanyaannya itu. Alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakanmu, wa usawwidka, dan bukankah aku telah memberikan banyak kenikmatan kepadamu, wa uzawwijka, dan bukankah aku telah menikahkanmu, wa usakhir laka, dan bukankah aku telah menjinakkan untukmu, al khayla, kuda, wal ibila, dan juga unta, wa dzarka, dan bukankah aku telah memberikan izin atau telah membiarkanmu, tarasu, menjadi pemimpin, wa tarba'u, dan membagi seperempat. Fayaqulu, kemudian orang itu menjawab, bala, betul ya Allah. Jadi bala ay rabbi. Nah kalau di sini tuh bala, betul, ay rabbi ya Allah, atau wahai Rabbku. Fayaqulu, kemudian Allah melanjutkan pertanyaannya itu, afadonanta, apakah engkau meyakini, annaka, bahwasanya engkau mulaki, akan berjumpa denganku. Sama nih orang ini menjawab, la, tidak ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, fa inni, maka sesungguhnya aku, atau disebabkan engkau itu tidak meyakini akan berjumpa denganku, maka aku pun ansaka, melupakanmu, kama, sebagaimana, nasitani, engkau melupakanku.
maka aku pun akan melupakanmu sebagaimana engkau melupakan aku. Summa kemudian yalqa didatangkan asalis orang yang ketiga nih. Fayaqulu kemudian Allah berfirman lahu kepada orang yang ketiga itu misla seperti dalika demikian. Jadi pertanyaan kepada orang yang ketiga itu sama seperti pertanyaan kepada orang yang pertama dan kedua gitu. Fayaqulu kemudian orang yang ketiga ini menjawab nih Pak, beda jawabannya. Tetapi jawabannya itu tidak dibarengi dengan ketulusan, tidak dibarengi dengan keikhlasan. Fayaqulu orang ketiga itu menjawab, ya Rabbi wahai Rabbku, amantu bika, aku telah beriman kepadamu. Wa bi kitabika dan aku telah beriman kepada kitab sucimu yang engkau turunkan kepada Nabi Muhammad. Aku telah beriman kepada Al-Quran gitu. Wa bi rusulika dan aku pun beriman kepada rasul-rasulmu. Wa shallaitu dan aku pun mendirikan salat. Wa sumtu dan aku pun melaksanakan saum. Wa tasaddaqtu dan aku pun bersedekah. Wa yusni dan orang itu pun memuji-muji bi khairin kebaikan-kebaikan mastata'a semampunya. Jadi disebutkannya kehadian-kehadian itu Pak. Fayaqulu kemudian Allah berfirman hahuna idan. Hahuna itu sampai di sini idan kalau begitu. Kalau begitu cukup apa yang engkau katakan gitu. Berhentilah, cukup yang engkau jelaskan itu. Summa kemudian qala Allah Rasulullah melanjutkan sabdanya, summa kemudian yuqalu dikatakan lahu kepada orang itu, al-an pada hari ini naba'atsu kami kata Allah akan membangkitkan, akan mendatangkan syahidana saksi kami alaika atas dirimu. Nah di sini syahidan alaika itu menunjukkan bahwa saksi yang akan didatangkan oleh Allah itu adalah bukan saksi yang membela tetapi saksi yang memberatkan Pak. Bukan saksi yang akan meringankan tetapi saksi yang akan yang akan mencelakakan lah. Wa yatafakkaru kemudian orang itu berpikir fi nafsihi di dalam dirinya. Man siapakah ya? Dikira-kira siapa ya? Dzalladzi yang memiliki yashhadu kesaksian alayya kepadaku. Kira-kira sahanya anu bakal jadi saksi nana teh gitu Pak. Ini kan yang ada dalam benak orang itu pasti yang akan menjadi saksinya itu orang lain, seseorang gitu. Entah itu mungkin malaikat, entah mungkin itu saudaranya atau keluarganya atau tetangganya. Dalam benaknya kan berpikir seperti itu Pak. Karena biasanya yang menjadi saksi itu kan eksternal itu. Biasanya begitu. Tetapi ternyata tidak Pak. Yang menjadi saksinya itu adalah dirinya sendiri itu Pak. Dirinya sendiri. Payuh tamu maka dikuncilah ala fihi mulutnya. Nah itu Pak. Mula-mula Allah mengunci mulutnya itu, digembok Pak. Wa yuqalu kemudian dikatakan atau ditanyakan atau diperintahkan li kepada pahidihi. Nah, ini saksi yang memberatkan itu ini Pak. Pertama
Allah itu nanya kepada pahanya, paha kita. Paha kita itu akan ditanya oleh Allah gitu. Tanya eta paha kaki gitu. Kamu dulu itu pernah membawa atau pernah disuruh oleh orang ini jalan kemana gitu. Kamu teh pernah diminta lempang ke mana gitu, ke masjid atau ke tempat dugem gitu, ke tempat karaoke, ke tempat dikir, ditanya itu si paha teh paha ditanya teh Pak, pan berentorolong teh paha teh ngajawab gitu Pak. Walahmihi, dan juga akan ditanya yang kedua itu saksi yang memberatkannya itu laham, daging. Jadi daging kita Pak, dari mulai daging mun dina sapi pun aya daging khas sebenarnya, daging paha, daging bokong gitu Pak, daging bitis gitu, daging punggung. Pokoknya makan boleh dibilang tidak ada anggota tubuh kita itu yang tidak ada daging, walaupun sedikit mungkin ya Pak. Di sini juga ada daging nih Pak. Semuanya kan ada daging itu. Si daging-daging itu bakal ditanya itu. Wa idomihi, dan juga akan ditanya kepada tulangnya. Mana tuh Pak anggota tubuh kita yang tidak ada tulangnya itu Pak? Ditanya itu Pak. Jadi dari mulai paha, kemudian daging, kemudian tulang. Kata Allah, intiki, sok ngaromong gitu. Paha silakan bicara gitu. Daging silakan bicara. Tulang silakan bicara. Patantiku. Nah, kemudian mereka itu berbicara, patantiku kemudian berbicaralah fahiduhu, pahanya. Walahmuhu, dagingnya, wa idomuhu, dan juga tulangnya. Apa yang dibicarakan bi amalihi, tentang apa yang telah diperbuatnya. Dulu pahanya itu telah berbuat apa, dagingnya telah berbuat apa, tulangnya telah berbuat apa. Jadi ternyata saksinya itu Pak, yang namanya saksinya itu bukan saksi dari luar, tetapi yang menjadi saksi itu melainkan dirinya sendiri, Pak. Wadzalika, dan yang demikian itu liyu'dzira, supaya tidak ada uzur, supaya tidak ada alasan min nafsihi, dari dirinya. Jadi mual aya alasan Pak. Mungkin saja Pak kalau yang memberikan kesaksian yang lain itu bisa aya alasan itu. Bohong, Allah si eta mah ngabohong, da keheuleuan ka saya kana gitu. Si eta mah teresepeun ka saya ngabohong, bisa wae gitu. Walaupun ya Allah kan Maha tahu gitu Pak ya. Tapi kan begini Pak, kenapa kok Allah itu sampai mendatangkan saksi seperti itu? Nah ini untuk menunjukkan akan kemahaadilan Allah gitu. Jadi kalau Allah itu menghukum, saksi-saksinya jelas Pak. Saking jelasnya yang memberikan kesaksian itu bukan pihak eksternal, tapi internal dirinya tuh, anggota badannya itu. Tujuannya apa? Supaya tidak ada alasan, supaya tidak bisa mengelak gitu. Wadalika, dan itulah al munafik, dia itu orang munafik gitu. Jadi dia mengatakan dirinya beriman, bohong gitu. Dia mengatakan dirinya beriman kepada Al-Quran, bohong gitu. Dia mengatakan beriman kepada Rasulnya, bohong. Dia sholat, betul sholat sih sholat, tapi sholatnya munafik gitu ya. Dia sodako sih sodako, tapi sodakonya munafik. Termasuk kebaikan-kebaikan lain yang dia ungkapkan di hadapan Allah. Nah, ya cirinya munafik itu kan bohong, atau dia melakukan amalan-amalannya itu bukan ikhlas karena Allah gitu.
Makanya di penghujungnya ini wadzalikal munafik, dan dia itu adalah orang munafik. Wadzalika, dan itulah alladzi orang yaskhatullah alaihi, yang mana Allah murka kepada orang itu. Hadis yang ke-72 Pak. Kami, maksudnya kami di sini para sahabat Pak. Ingda di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padohika, tiba-tiba Rasulullah itu tertawa Pak. Jadi Rasulullah itu pernah tertawa Pak. Jangan dikira Rasulullah tidak pernah tertawa, pernah. Cuman tentu lebih banyak menangisnya ketimbang tertawanya gitu Pak. Atau tertawanya Rasulullah itu punya alasan pendidikan Pak, punya tujuan pendidikan. Pakola, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal apa kata deruna kalian mengetahui, mimma dengan sebab apa, adhaku aku tertawa gitu. Wahai para sahabat, tahu enggak gitu, apa yang menjadi penyebab saya ini tertawa gitu. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, kulna, kami menjawab, maksudnya para sahabat menjawab, Allahu, Allah lah, wa rasuluhu, dan rasulnya, a'lam, yang lebih mengetahui. Nah, ini merupakan satu bentuk rasa tawadunya, rasa hormatnya para sahabat kepada Rasulullah. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya ini tertawa min mukhatabatil abdi rabbahu. Min mukhatabah, dari pernyataan. Khitab itu kan ungkapan, perkataan. Jadi min mukhatabati, dari pernyataan al-abdi, seorang hamba, rabbahu, kepada Rabbnya. Apa pernyataannya sampai membuat Rasulullah itu tertawa gitu. Yaqulu, hamba tersebut berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alam, bukankah tujirni, engkau akan membebaskan aku, minadulmi, dari kezoliman. Nah, itu adalah pernyataan seorang hamba tersebut kepada Allah. Ya Allah, bukankah engkau akan menghindarkan aku, menjauhkan aku dari kezoliman gitu. Qala, Rasul melanjutkan sabdanya, yaqulu, Allah berfirman, bala, ya, tentu saya telah berjanji bahwa saya akan menghindarkan engkau, menjauhkan engkau dari kezaliman. Ya, salah satu buktinya kan Allah turunkan Al-Quran itu Pak. Allah utus para nabi, para rasul, para ulama, itu untuk membentengi diri kita dari kezaliman. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, fa inni, nah, maka sesungguhnya aku, la ujizu ala nafsi, nah, aku tidak akan, ujiz itu la ujizu, aku tidak akan mendolimi, ala nafsi, diriku, illa, melainkan, sahidan minni, melainkan kesaksianku ya, atau melainkan karena saksi-saksi yang aku datangkan. Jadi jawaban Allah itu, aku tidak akan mendolimi diriku gitu, kecuali itu atas saksi-saksi
yang aku datangkan gitu Pak. Kecuali kalau ada yang menyaksikanku gitu Pak. Maaf ya, biar tidak susah memahaminya nih. Fa inni la ujizu ala nafsi illa sahidan minni. Maka sesungguhnya aku tidak akan mendolimi diriku kecuali kalau ada yang menyaksikan gitu Pak. Ini kan jawaban Allah ini adalah sebuah jawaban yang menurut Rasulullah itu adalah sesuatu yang lucu gitu. Sampai Rasulullah itu tertawa. Di mana lucunya itu? Gini orang sok ngomong kia. Jadi Allah itu gini nih, saya itu tidak akan mendolimi diriku kecuali lamun ayana menyaksikan diriku. Kecuali kalau ada orang yang menyaksikan gitu Bapak. Nah di sini kan seolah-olah Allah itu memberikan gambaran bahwa yang akan menyaksikannya itu adalah seseorang gitu Pak. Padahal nih yang memberikan kesaksiannya itu adalah anggota tubuh seseorang kepada dirinya gitu Pak. Seperti tadi kita katakan, seolah-olah kalau bicara saksi itu kan datangnya dari pihak luar gitu. Padahal yang menjadi saksi itu kan dari internal dirinya sendiri gitu. Jadi ketika orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau akan menghindarkan diriku daripada kezaliman gitu. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya aku tidak akan mendolimi diriku kecuali kalau ada yang menyaksikan. Kalau ada yang menyaksikan, saya akan mendolimi diriku. Tapi kalau tidak ada yang menyaksikan, saya tidak akan mendolimi diriku gitu. Qala kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, fayaqulu, Allah berfirman, kafa, cukuplah binafsika, untuk dirimu, al yauma, pada hari ini, alaika sahidan. Kalau di sini alaikanya didahulukan Pak. Kalau tadi sahidan alaika, kalau ini alaika sahidan. Cukuplah untuk dirimu hari ini alaika sahidan, yaitu saksi yang akan memberatkanmu itu dari dirimu sendiri. Yang kedua, wabil kiramil katibin suhudan. Gini di aku itu kiraman katibin. Maksudnya kiraman katibin itu adalah dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Cukup dua saksi itu. Qala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, payuh tamu, maka dikuncilah ala fihi, mulutnya. Orang itu dikunci mulutnya, sama dengan yang tadi Pak. Payuqalu, kemudian berkata atau Allah bertanya, li arkanihi, kepada anggota badan yang lainnya. Jadi kalau tadi yang disebutkan itu tiga anggota badan, paha, daging, tulang. Kalau ini disebutkan secara keseluruhan gitu. Malah kalau Bapak nanti lihat di dalam Al-Qur'an itu nanti di yaumul akhir itu mulut itu akan protes Pak, akan protes kepada anggota badan kita itu. Qalu lima sahidtum, nah itu mulut itu bertanya, kenapa kalian memberikan kesaksian gitu. Lain jempek tuh gitu macam orang Pak. Nih kita akan ketemu nih Pak. Jadi payuqalu li arkanihi, kemudian dikatakan kepada anggota badan yang lainnya itu, intiki, silahkan berbicara gitu. Jadi jari-jari kita, jari kaki, jari tangan, dampal kaki, dampal tangan, lengan, paha, punggung, perut, telinga, mata, itu semuanya dipersilahkan untuk berbicara kecuali satu, mulut Pak. Mulut yang dikunci itu cuma mulut yang tidak bisa ngomong.
Jadi anggota tubuh kita yang semula hari ini di dunia bisa ngomong, nanti tidak bisa ngomong. Tapi selain mulut yang hari ini tidak bisa ngomong, justru nanti semuanya akan berbicara. Dan dipersilahkan oleh Allah, silahkan bicara. Qala, kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, patantiku, maka anggota badannya itu berbicara bi'amalihi, yaitu sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan pekerjaannya. Telinga akan berbicara sesuai dengan apa yang dia dengar gitu. Mata akan berbicara sesuai dengan apa yang dia lihat. Tangan akan berbicara sesuai dengan apa yang dikerjakan. Kaki akan berbicara sesuai dengan apa yang dikerjakan. Si emen atau Pak akan ngomong juga sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, summa, kemudian yukhalli bainahu wa bainal kalam, kemudian akan dibebaskan. Takhalli itu kan kosong Pak, kosong itu identik dengan bebas. Jadi kemudian akan dibebaskan itu semua anggota badan itu untuk berbicara. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghentikan, tidak ada yang menyetop Pak. Kan lamun ayeuna mah di dunia banyak mulut kita juga kadang tidak boleh bicara. Mungkin disuap, mungkin diancam, mungkin nyeri huntu itu Pak. Kadang tidak bisa ngomong kan mulut itu Pak. Tapi nanti tidak ada penghalang sedikit pun anggota badan kita untuk berbicara gitu. Padahal mereka tidak punya mulut Pak. Kaki kan tuh punya mulut gitu. Kemudian lengan nggak punya mulut. Tapi semuanya bebas berbicara. Qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, payaqulu, kemudian Allah berfirman, bu'dan lakunna wasuhton, itu celaka kalian. Bu'dan, celaka kalian, lakunna, lakunna itu lakin Pak, itu cuman karena banyak yang memberikan kesaksiannya maka asalnya lakin jadi lakunna, celaka gitu. Lakunna karena kalian, wasuhkon, lakun bu'dan lakunna wasuhkon, sahikon itu dalam surat tadi yang saya baca itu dalam surat Al-Mulk gitu. Patu nanti Pak taropu bidambihim pasuhkon li ashabis sa'ir, pasuhkon itu. Jadi bu'dan lakunna wasuhkon, jadi celaka nih, celaka kalian. Pa'an kunna, karena kalian, kungtu unadil, saya itu membela diri. Jadi ceritanya begini Pak nih. Jadi nanti pertama mulut-mulut itu dikunci Pak, dikunci. Tidak bisa berbicara satu patah kata pun, bahkan satu huruf pun tidak bisa itu Pak, satu huruf pun tidak bisa. Kemudian dipersilahkan seluruh anggota badan itu untuk berbicara, semuanya memberikan kesaksian Pak. Ada yang memberikan kesaksian itu membela kita Pak, menyelamatkan kita. Meureun cek kaki teh, ya Allah dulu si ieu teh ya sok ka Masjid Muhajirin saminggu sekian kali gitu Pak. Sok ngaji sekian kali gitu. Kemudian ada juga itu si kaki itu memberikan kesaksian baheula si ieu teh sok mawa si kaki nih suka mawa saya jalan ke sini, ngajak jalan saya ke situ. Itu semuanya tuh. Jadi saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan diucapkan semuanya oleh anggota tubuh kita itu. Kemudian setelah mereka semuanya memberikan kesaksian, dibukalah mulutnya itu Pak, yang tadinya dikunci dibuka lagi tuh, dibuka lagi. Kemudian setelah dibuka, si mulut itu nyarekan Pak, ngamek gitu, kepada kaki, kepada telinga, kepada mata, kepada tangan. Gara-gara kalian akhirnya saya ini celaka gitu Pak.
Gara-gara kalian saya ini harus membela diri gitu. Bahkan nanti bisa dilihat di Al-Qur'an itu Allah itu mulut kita itu ngambek Pak kepada kulit itu. Lima syahidtum alayya, wahai kulit, kenapa kamu itu memberikan kesaksian kepadaku? Lain jempek tuh kita Al-Qur'an. Qala si kulitnya menjawab, antaqanallahu alladzi antaqa alayya. Saya itu bisa berbicara karena Allah memberikan kemampuan hari ini kepada saya untuk berbicara. Jadi nanti antara mulut dengan anggota badan kita itu akan saling berdebat, Pak. Akan saling berdebat. Jadi hari ini nih kaki kita nu kasodet seeutik, ditajong seeutik, gering seeutik, ku urang diobatan Pak, dibawa ke dokter gitunya. Terus supaya mulus make naon gitunya, pipi supaya kaciri kinclong make naon gitu, buuk supaya kaciri ngora geuning nepikeun kadi make sampo geuningnya. Itu kalau tidak digunakan di jalan Allah, mereka itu akan menjadi saksi yang memberatkan kita Pak. Saksi yang akan mencelakakan kita. Maka oleh karena itulah di sini kita perlunya keikhlasan, perlunya kejujuran, perlunya ketulusan. Ketika berbuat baik, kita tidak perlu mengharapkan pujian dari orang lain. Yang penting anggota badan kita akan memuji kita itu Pak. Ketika kita berbuat jahat, tidak perlu takut sama orang lain. Yang terpenting itu takut kepada anggota badan kita itu Pak. Karena semua apa yang kita lakukan itu kan disaksikan oleh paha, disaksikan oleh daging, disaksikan oleh tulang, disaksikan oleh telinga, oleh mata. Nah itulah saksi-saksi yang akan mencelakakan manakala kita berbuat jahat itu Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.